mengutuk keras dan mengecam pernyataan yang menjijikkan yang disampaikan oleh pejabat juru bicara Perdana Menteri India terhadap suri tauladan dan panutan umat Islam Nabi kita Muhammad SAW di seluruh dunia. Indonesia juga harus memanggil Duta Besar India dan menyatakan protes. Jangan kita diam saja ya. Di mana ini adalah Indonesia ini kan adalah negara dengan mayoritas penduduk umat Islam terbesar di dunia. Pernyataan juru bicara PM India ini telah dengan sengaja melanggar kesepakatan internasional dan resolusi PBB tentang Hari Internasional Anti-Islamofobia. Sekaligus juru bicara ini merusak hubungan bilateral dengan berbagai negara, termasuk Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia. Our Prophet Muhammad SAW, our honor. Our Prophet Muhammad SAW, our identity. Our Prophet SAW, our dignity. Our Prophet SAW, our leader. Our Prophet SAW, our iman. Our Prophet SAW, our life. Our Prophet SAW, our love. We, Muslim, will never tolerate insult to our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bang Dai dimanapun berada. Ada perkembangan yang sangat membuat kita umat Islam ini marah kepada India. Dan negara-negara Arab kompak mengutuk dan mengecam politisi India yang dengan terang-terangan menghina Nabi Muhammad SAW di depan publik. Jadi juru bicara partai berkuasa di India ini dalam sebuah acara talk show yang disiarkan secara live, secara langsung, menghina Islam dan Nabi Muhammad ketika berdebat dengan panelis lain. Dan juga ada juru bicara partai yang berkuasa lain di dalam akun Twitternya menghina pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha. Udah banyak negara Islam yang protes, seperti Qatar, Kuwait, Saudi, dan lain sebagainya. Mereka memanggil Duta Besar India untuk menyerahkan pernyataan resmi mengungkapkan kekecewaan negara dan penolakan total atas kecaman dan pernyataan kontroversial dari pejabat partai penguasa di India terhadap Nabi kita Muhammad SAW dan umat Islam di seluruh dunia. Jadi partai BJP ini adalah partai yang berkuasa sekarang dan Perdana Menterinya Modi ini adalah pimpinannya dan sangat tidak menyukai terhadap Islam. Bahkan Pakistan pun menyeru masyarakat internasional untuk segera mengambil tindakan atas situasi Islamofobia yang semakin parah di India ini. Terlebih juga Organisasi Kerjasama Islam (OKI) mengatakan bahwa penghinaan itu lahir dari semakin intensifnya kebencian dan pelecehan terhadap Islam di India. Indonesia juga harus memanggil Duta Besar India dan menyatakan protes. Jangan kita diam saja ya. Di mana ini adalah Indonesia ini kan adalah negara dengan mayoritas penduduk umat Islam terbesar di dunia. Anggota DPR RI Fadlizon juga udah mendesak ya Kemenlu untuk memanggil Duta Besar India. Sebaiknya memang harusnya dipanggil. Dan ini kita ingin mendengar penjelasan dari Duta Besar India di Jakarta ini atas penghinaan terhadap Nabi Muhammad dan Islam. Tentu kita harus mengutuk keras dan mengecam pernyataan yang menjijikkan yang disampaikan oleh pejabat juru bicara Perdana Menteri India terhadap suri tauladan dan panutan umat Islam Nabi kita Muhammad SAW di seluruh dunia. Pernyataan juru bicara PM India ini telah dengan sengaja melanggar kesepakatan internasional dan resolusi PBB tentang Hari Internasional Anti-Islamofobia.
Sekaligus juru bicara ini merusak hubungan bilateral dengan berbagai negara, termasuk Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia. Indonesia dan negara Islam lainnya harus mengingatkan India dengan mendowngrade level diplomasinya. Jadi kita harus punya marwah bahwa Nabi kita Muhammad ini dihina, dilecehkan. Kita harus menyampaikan dan kita harus protes. Kementerian Luar Negeri agar segera memanggil Duta Besar India untuk Indonesia dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dan meminta penjelasan bagaimana sikap mereka terhadap jubir partai penguasa India yang telah menghina Nabi Muhammad SAW dan mengatakan sebagai pemerkosa. Nauzubillah min dzalik. Menurut saya ini adalah satu keharusan. Karena India di bawah kendali PM Mahendra Modi ini bukan hanya sekarang, bukan hanya sekali, tapi udah berulang kali membuat kebijakan rasis dan diskriminatif serta mengeluarkan pernyataan tendensius Islamofobia yang sangat merugikan umat Islam. Dan sahabat sekalian, untuk kita ketahui bahwa PBB secara resmi dengan suara bulat sudah menetapkan tanggal 15 Maret setiap tahun sebagai Hari Internasional Anti-Islamofobia yang dimulai tahun 2022. Sahabat sekalian, our Prophet Muhammad SAW, our honor, our Prophet Muhammad SAW, our identity, our Prophet SAW, our dignity, our Prophet SAW, our leader, our Prophet SAW, our iman, our Prophet SAW, our life, our Prophet SAW, our love. We, Muslim, will never tolerate insult to our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam.